Selamat siang pemirsa Balijani. Hari ini kami bertemu dengan Pak Rektor Universitas Panji Sekti Singaraja, Pak, dengan Dr. Nyoman Gede Hermaji, SHMH. Jadi adapun hari ini tema kita yang kita akan angkat dalam ngobrol topik terkini ini adalah peran perguruan tinggi dan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif Pilkada serentak tahun 2024 ini. Selamat siang Pak Rektor. Selamat siang juga pemirsa Balijani. Om Swastiastu. Apa kabar Pak Rektor? Baik Pak Man. Jadi, dan dengan adanya tema ini Pak, tema dalam artian satu perguruan tinggi dan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif Pilkada serentak tahun 2024 Pak. Nah, menurut Pak sendiri Pak, dalam artian satu Pak sebagai rektor dan Pak membidangi mahasiswa di sini, gimana mengepas nantinya Pilkada serentak ini Pak? Ya, yang pertama mungkin Tiang mau menyampaikan dulu terkait dengan filosofi daripada Pilkada serentak, kan begitu? Ya. Jadi Pilkada serentak kemudian pemilu itu kan dalam rangka kita melaksanakan yang namanya kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan rakyat yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi kewajiban dan jaminan bagi negara untuk bagaimana kita di Indonesia bisa melaksanakan itu. Nah, makna daripada kedaulatan rakyat itu kan diartikan bahwa rakyatlah yang berdaulat, rakyatlah yang menentukan siapa pemimpin yang pantas dan cocok untuk memimpinnya. Nah, karena rakyat yang menentukan, tentu di sini rakyat dalam hal kaitannya dengan pemilu dan pilkada, tentu rakyat memiliki hak pilih di situ untuk bisa menentukan 5 tahun ke depan kira-kira negara ini, bangsa ini, kabupaten ini mau dipimpin oleh siapa. Nah, itu dari sisi filosofis makna daripada demokrasi dalam hal ini yang diwujudkan melalui pemilu dan pilkada serentak. Nah, pemilu dan pilkada serentak itu adalah metode gitu. Metode kalau kita lihat dari kajian epistemologi itu namanya metode untuk bagaimana bisa melaksanakan kedaulatan rakyat itu dengan cara apa? Dengan cara pemilu dan pilkada serentak. Nah, di tanggal November 27 November ini kan kita melaksanakan pilkada serentak. Pilkada serentak ini diartikan kan di beberapa tempat itu dipilih pemimpin di daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, satu lagi di samping menggunakan metode yang tadi saya katakan pemilu dan pilkada serentak, ada nilai-nilai yang harus tertanam di dalam proses demokrasi itu. Ada di situ nilai kejujuran. Nah, ini kan bahasanya di dalam pemilu kita kan asasnya berupa asas Luber ya, langsung, umum, bebas dan langsung, Luber, langsung, umum, bebas dan rahasia. Jadi di situ ada kejujuran di situ. Makanya dibilang kalau memilih, memilihlah dengan hati nurani, kan gitu. Jadi menggunakan hati yang paling dalam. Karena hati yang paling dalam itu biasanya adalah hati yang tidak bisa dibohongin. Dia tapi sebelum ini Pak, sebelum gitu. Pak di ini Pak, istilahnya Pak sebagai satu sisi rektor di Universitas Panji Sekti, Pak, sejauh mana Pak partisipatif Pak sendiri dengan KPU, dengan penyelenggara pilkada ini Pak? Iya. Pemilu, dan kedua, gimana Pak pengawasan ready terhadap Bawaslu ini Pak? Karena kadang-kadang Pak dipakai sebagai satu sisi ya, sebagai satu sisi untuk memediasi sebagai partisipatif juga, dan juga Pak ditunjuk sebagai pembicara juga Pak dalam artian ini Pak. Menurut Pak gimana Pak? Begini, jadi dalam rangkaian tadi saya sambung dulu ya, dari dalam rangkaian pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, maka untuk bisa bagaimana caranya makna kedaulatan rakyat itu bisa dijalankan, maka diperlukan proses, kan begitu. Nah, proses inilah memerlukan lembaga-lembaga penyelenggara. Dalam hal ini ada KPU, Bawaslu, kan gitu. Mereka yang mengawal untuk bagaimana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu bisa terjadi. Nah, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak ini tentu mereka tidak bisa bekerja sendiri. Mereka membutuhkanlah partisipasi kita, terutama masyarakat. Nah, disitulah kita punya kepentingan gitu. Jadi karena kita sebagai rakyat punya kepentingan yang sama untuk bagaimana hak kedaulatan rakyat kita bisa kita jalankan, kita bisa penuhi dengan baik, maka tentu kita juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Yaitu ikut melakukan pengawasan. Karena kita bukan lembaga yang berwenang, kan. Mereka menyelenggarakan,
ya KPU dan Bawaslu menyelenggarakan, kitalah kemudian masyarakat yang ikut mengawasi. Dan itu secara normatif itu ada di dalam Perbawaslu nomor 3 Perbawaslu 2 tahun 2023. Jadi pasal 3 Perbawaslu 2 nomor tahun 2023 gitu. Jadi dalam kerangka mengikut sertakan masyarakat itu ada program pengawasan partisipatif. Salah satu pengawasan partisipatif yang dilakukan adalah bagaimana bekerja sama dengan perguruan tinggi. Nah, kami sebagai bagian dari perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng, sekitar beberapa bulan yang lalu, kita sudah melakukan penandatanganan MOU dengan Bawaslu Provinsi. Jadi ada 3 perguruan tinggi yang di Buleleng yang diajak, Undiksa, kemudian Staf Negeri Empu Kuturan, dan kita. Jadi Panji Sakti itu satu-satunya perguruan tinggi swasta di Buleleng yang diajak bekerja sama oleh Bawaslu. Nah, dalam rangka kerjasama itu tentu tujuannya adalah tadi melakukan pengawasan terhadap pilkada serentak ini. Dan ketika kita mengatakan tentang berbicara tentang kerjasama, tentu saling menguntungkan. Dan memang kami di perguruan tinggi kami merasa perlu juga dengan kerjasama itu. Dalam hal ini kan kita sebagai perguruan tinggi memiliki tupoksi utama melakukan tridharma perguruan tinggi. Jadi ada dharma pendidikan, ada dharma penelitian, ada dharma pengabdian. Nah, yang kita gunakan ini yang paling tepat untuk melakukan pengawasan partisipatif ini adalah dharma pengabdian. Wujudnya seperti apa? Wujudnya adalah yang tadi Pak Man sampaikan. Salah satunya dosen-dosen kita berperan sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu. Jadi kita memberikan pencerahan, edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya ini, kenapa lo kita harus memilih, kenapa masyarakat harus datang ke TPS gitu. Kan dikatakan bahwa satu suara itu sangat menentukan, kan begitu. Jadi karenanya masyarakat harus memiliki tanggung jawab. Kenapa masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memilih? Karena masyarakat memiliki kepentingan. Apa kepentingannya? Adalah untuk menyelamatkan kehidupannya 5 tahun ke depan gitu. Itu sebetulnya persoalannya. Ini lanjut Pak, tadi Pak mengatakan pengawasan. Di samping peran Pak sebagai satu sisi ya di dunia akademisi Pak, itu yang paling utama adalah independensi. Nah, menurut Pak gimana independensi Pak? Independensi itu artinya kalau pemaknaan kan apa yang kita lakukan itu memang berdasarkan pada niat, keinginan dan tujuan kita sendiri gitu. Tidak ada tekanan, tidak ada intervensi dari yang lain. Nah, kami sebagai perguruan tinggi tentu itu menjadi prinsip. Jadi apa yang kami lakukan dalam hal ini misalnya melakukan pengawasan partisipatif itu memang menjadi salah satu tugas kami di dalam tridharma perguruan tinggi berupa dharma pengabdian itu secara institusi seperti itu. Tetapi secara pribadi tentu setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap bagaimana penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak ini bisa berjalan dengan baik itu, karena pemimpin yang baik itu akan lahir dari proses yang baik. Proses yang baik itu adalah proses di mana semua perencanaan, semua aturan yang telah ditetapkan itu bisa dijalankan dengan baik juga gitu. Tidak ada pelanggaran dan lain sebagainya. Nah, untuk tidak ada pelanggaran tentu semakin banyak mata yang melihat, semakin banyak telinga yang mendengar, itu barangkali penyelenggara akan semakin awas, kan begitu. Intinya kan di situ sebetulnya. Ini tertarik sekali Pak. Tadi intervensi sudah Pak, dalam artian satu sisi ini kan pengawasan Pak. Nah, pengawasan ini kan ada KPU Pak. KPU Bawaslu dah. Dan KPU Pak, penyelenggaranya Pak harus diawasi juga Pak. Itu Pak sebagai intervensi ya. Nah, ketika ada permasalahan-permasalahan baik di KPU maupun di Bawaslu Pak, apa peran Pak sendiri Pak? Sebagai satu sisi ya sebagai independensi daripada kegiatan daripada pilkada serentak ini tahun 2024 ini Pak, ada Pak? Iya. Jadi kalau yang Pak Man maksudkan ketika misalnya penyelenggara bermasalah itu ya, karena ini Pak tadi katakan luber Pak, itu langsung umum rahasia, akhirnya bebas dan rahasia Pak, kan tidak. Ini harus betul-betul dilakukan Pak. Jadi istilahnya biar masyarakat Buleleng dan pemilih secara khusus di Bali dan nasional Pak, ini biar tahu Pak sejauh mana sih peran dalam artian satu sisi akademisi terhadap penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu Pak sendiri Pak, ada Pak.
Iya, kalau saya memang secara kelembagaan kita tentu memiliki juga hak ya, ketika kita melihat di dalam proses penyelenggaraan pilkada serentak itu ada persoalan-persoalan di internalnya penyelenggara. Nah, hak itu tentu kita wujudkan atau kita implementasikan yang pertama tentu melalui saran dan kritik. Kita sampaikan saran dan kritik kepada penyelenggara bahwa barangkali kita mengingatkan bahwa mereka lepas dari rel misalnya, untuk kembali lagi. Ketika saran dan kritik itu tidak terrespon dengan baik misalnya, itu ada jalur hukumnya, kita bisa melakukan, misalnya melaporkan ke DKPP misalnya. Itu kan proses yang secara legal formal itu diberikan oleh undang-undang. Nah, melalui jalan-jalan seperti itulah kita berusaha untuk bagaimana caranya kita ikut mengawal pilkada serentak ini. Tapi secara sederhana saya sampaikan, ketika kita sudah mata kita melihat, telinga kita mendengar misalnya ada pelanggaran, mekanisme-mekanisme yang sederhana dulu kita tempuh. Kalau misalnya KPU yang melakukan pelanggaran, kita melalui pintunya Bawaslu, kita sampaikan kepada Bawaslu. Ketika kemudian Bawaslu juga melakukan pelanggaran, maka tentu kita carikan, lihat pelanggarannya. Kalau pelanggarannya misalnya berupa pidana, tentu ada jalur pidana. Ketika pelanggarnya berupa etika dan administratif, tentu ada DKPP di situ. Nah, itu kan sudah terbuktikan. Ada beberapa oknum penyelenggara yang memang di DKPP kan, dan ada sanksi berupa pemberhentian kepada yang bersangkutan. Saya kira undang-undang kita sudah menyiapkan mekanisme-mekanisme yang sangat terbuka ya, bagi siapapun yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan pelanggarannya itu. Dan saya kira tidak saja kita sebagai lembaga institusi pendidikan, sebagai masyarakat biasa pun memiliki hak. Jadi untuk kita melakukan pengawasan, untuk kita melaporkan ketika ada pelanggaran, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara itu. Ini terjadi monitoring dan pengawasan Pak Pak. Jadi satu hal, banyak ya pemilu-pemilu sebelumnya terjadi misalnya money politik Pak. Nah, menurut Pak sendiri money politik apa sih sebenarnya Pak Pak? Money politik, kalau pemaknaan money politik kan bahasa Indonesianya kan politik uang ya. Jadi kalau pemaknaannya tidak menurut Tiang tidak sekedar membeli suara gitu, tetapi kita memberikan atau mengiming-imingi sesuatu yang kemudian itu berpengaruh terhadap pilihan orang, itu sudah money politik. Misalnya memberikan barang, memberikan sesuatu tidak berupa uang misalnya, itu sudah terkategori money politik. Apalagi misalnya yang sering di masyarakat umum dengar dengan serangan fajar itu ya, yang das lemai misalnya bawa uang 200.000 untuk bisa nyoblos, itu udah lumrah itu dan terjadi Bang ya. Itu sudah money politik. Cuma persoalannya kan lagi-lagi soal pembuktian, kan begitu. Karena ketika kejahatan itu dilakukan bersama-sama dan itu saling sepakat saling sepakat antara yang melakukan, yang menerima dengan yang menerima dan yang memberi gitu. Memang sulit pembuktiannya, tetapi dalam konteks hukum pidana itu sudah termasuk money politik dan perbuatan pidana gitu. Dan ini juga Pak, ini kan istilahnya tanggal-tanggal dan hari-hari yang krusial Pak. Jadi istilahnya semua berproses Pak, dari partai politik sendiri Pak. Nah, dari pandangan Pak sendiri sebagai kacamata akademisi Pak, jadi sekarang ini kan PDI sudah Pak adalah Pak. Sekarang di tim ini Pak, jadi masih belum menunggu Pak. Nah, apakah Pak melihat terjadi mahar-mahar ini Pak adalah Pak? Ya, dalam dunia politik memang segala sesuatu sulit kita pastikan ya, karena dinamisme dalam dunia politik itu sangat cepat sekali. Nah, kalau selama ini sepanjang dari sekarang ke belakang sih saya belum melihat ada tanda-tanda ke situ. Tetapi ketika perhelatan politik semakin ketat, biasanya persaingan semakin ketat, biasanya para pasangan menghalalkan segala cara gitu. Nah, inilah yang menurut saya tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama mengawasi gitu. Karena
tujuan kita mengawasi itu tidak saja menyelamatkan demokrasi, tidak saja menyelamatkan hak daripada masyarakat, tetapi kita juga menyelamatkan kepentingan para calon gitu. Jangan sampai kemudian karena menghalalkan segala cara, ya, para calon kemudian ada dampak lanjutan yang dia kemudian terima gitu. Apakah nanti berupa pidana, apakah nanti berupa dalam secara finansial misalnya berhutang banyak kan begitu. Nah, ini sebetulnya fungsi pengawasan dan kontrol dari masyarakat sebenarnya untuk menyelamatkan kita semua gitu. Menyelamatkan demokrasi kita, menyelamatkan masyarakat kita, juga menyelamatkan para calon itu yang tanpa mungkin disadari mereka telah, karena kompetisi yang saling ketat ini ya biasanya kan agak tidak rasional itu ketika kompetisinya sangat ketat, sehingga berusahalah menghalalkan segala cara itu. Tapi nah ini bagus ya Pak. Gimana cara antisipasi ini Pak? Jadi memang terjadi Pak, karena ini sangat krusial Pak. Tanggal 27 ini kita mulai pendaftaran Pak. Sangat krusial Pak, karena jujur Pak, terdengar mahar ini sangat berat Pak. Itu Pak dilakukan oleh para calon Pak. Nah, karena kalau dengan mahar ini otomatis kan sudah beli Pak. Beli jika bukan dalam artian kita beli pemimpin Pak. Beli pemimpin. Nah, pemimpin yang kita harapkan kan perubahan yang terjadi Pak. Perubahan dalam artian satu sisi ya gimana Buleleng ini ke depan, karena kita khusus Buleleng Pak. Menurut Pak gimana Pak? Kita bicara berandai-andai dulu ya. Kalau andaikan apa yang sampaikan Pak Man itu benar, itu memang agak ironis kita dalam proses demokrasi gitu. Karena ketika kita menggunakan mahar dalam bentuk uang misalnya untuk kita bisa membeli suara, untuk kita bisa duduk pada suatu jabatan, itu tentu nanti konsekuensi dari itu saya kira sangat logika dan rasional. Ketika duduk pada jabatan itu, maka yang utama yang akan menjadi mindset yang bersangkutan adalah bagaimana mengembalikan modal yang sudah keluar itu kan begitu. Ketika pengembalian modal itu tidak cukup dengan penghasilan yang formal misalnya, nah itulah indikasi-indikasi yang menghalalkan segala cara agar bagaimana modal itu bisa cepat kembali. Nah, inilah dalam proses demokrasi itu nggak bagus. Itu pertama. Kedua, dari sisi pilihan masyarakat. Jadi kalau sudah uang mindsetnya atau uang yang jadi acuan, maka bukan lagi kualitas yang dilihat gitu, tetapi uang yang diberikan gitu. Nah, padahal kita 5 tahun ke depan kan kita membutuhkan pemimpin yang berkualitas gitu. Kalau mereka kalau misalnya yang ngasih, yang menggunakan uang itu berkualitas, tapi ketika yang menggunakan uang itu tidak berkualitas dan kemudian dia terpilih menjadi pemimpin kita, masyarakat kan menjadi korban 5 tahun ke depan ini. Itu ya harapan kita semua tidak terjadi gitu. Makanya kita juga kalau misalnya ini kan kita berandai-andai ini, kalau misalnya terjadi yang seperti itu, saya sangat miris karena menyelesaikan hal-hal seperti itu nggak tahu ini dari mana. Kita harus memulai. Sama dengan tindak pidana korupsi sekarang kan, dari mana harus memulai? Apakah dari perikutan harus clear? Apakah kemudian setelah pejabat-pejabat yang lama misalnya ini kan sulit kita memulai. Artinya ketika bicara tentang korupsi itu bicara tentang mental Pak, moral kita, moral kita masing-masing gitu. Kalau kita memiliki mental bagus, moral yang bagus, saya yakin hal-hal yang tadi Pak Man sampaikan itu tidak terjadi gitu. Ini terakhir nih Pak, santer sekarang nih Pak, tentang RUU nih Pak, yang sudah disahkan oleh MK Pak. Kemarin terjadi lah salah sisi ya masyarakat ini mahasiswa demo Pak. Nah Pak sebagai akademisi Pak, gimana Pak istilahnya melihat hal ini sampai terjadi hal ini? Menurut Pak ini gimana Pak yang sebenarnya Pak? Kalau pandangan saya, yang pertama dari sisi formal ini dulu ya, formal jalurnya itu memang mekanisme yang dilakukan kan memang sesuai dengan aturan yang ada. Artinya apa? Ketika misalnya ada kelompok masyarakat itu yang menganggap bahwa ada undang-undang pilkada itu bertentangan dengan undang-undang dasar, itu memang secara formal tindakannya adalah berupa judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika kemudian diadili oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengeluarkan keputusan.
Dan keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu kan menjadi hukum gitu, menjadi hukum yang wajib ditaati oleh semua warga negara. Dari sisi formalnya begitu. Tapi kalau dilihat dari asas kepatutan ini, kalau kita bicara akademik kan kita juga melihat juga dari sisi yang lain. Kalau dari sisi kepatutan dan kepantasan, memang pengajuan judicial review Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan berhimpitan dengan proses pelaksanaan pemilu pilkada serentak ini memang kurang tepat. Iya. Karena apa? Karena yang namanya regulasi itu kan pedoman. Iya, betul. Pedoman yang harus diikuti. Nah, sekarang Undang-Undang Pilkada itu kan jadi pedoman dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Dalam pelaksanaannya ini kan sudah berjalan, Pak. Ya, Tahapan-tahapannya kan sudah berjalan dengan berpedoman pada Undang-Undang pilkada itu. Jadi KPU, Bawaslu itu sudah berproses berdasarkan pada undang-undang ini. Ketika kemudian tengah-tengah undang-undangnya dirubah misalnya, kan ini proses ini menjadi kacau balau. Kacau ya, betul. Ini persoalannya, karena makanya secara kepantasan dan kepatutan memang menurut yang tidak tepat kalau dilakukan perubahan yang dalam kurun waktu yang cukup singkat ini gitu. Kalaupun misalnya perubahan itu dilakukan, barangkali bisa digunakan untuk pemilu-pemilu berikutnya, pilkada berikutnya. Nah, itu kalau dari sisi asas kepatutan. Tapi dari sisi formalitas akademiknya, jalurnya, saya kira nggak ada yang salah. Itu memang prosesnya seperti itu gitu. Tapi ini terjadi pro kontra antara satu sisi ya MK dengan legislatif, Pak. Jadi kalau MK itu berdasarkan undang-undang dan ini kan berdasarkan Mahkamah Agung, Pak. Menurut Pak gimana, Pak? Adalah, Pak? Inilah sepatutnya tidak tidak elok terjadi ya. Jadi lembaga negara itu baik Mahkamah Konstitusi maupun DPR itu kan sama-sama penyelenggara negara. Mereka kan mewakili negara untuk melindungi masyarakatnya gitu. Jadi semestinya tidak ada perbedaan persepsi terkait dengan perlindungan terhadap masyarakat. Tetapi hal yang seperti itu mungkin saja terjadi karena masing-masing merasa punya kewenangan. Jadi Mahkamah Konstitusi dia berdasarkan pada peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan untuk mengadili dan kemudian memutuskan dengan hasil yang demikian. Kemudian DPR juga merasa punya kewenangan dalam hal kewenangan membuat regulasi. Iya, betul. Nah, ini kan mestinya harus dicari titik temunya. Iya, betul. Ya, kalau dari sisi ininya hubungan antar lembaga sih sebetulnya ketika ada sudah putusan Mahkamah Konstitusi itu harus ditindaklanjuti oleh DPR berupa perubahan regulasi, perubahan undang-undang itu gitu. Itu menjadi konsekuensi itu. DPR ini mestinya melaksanakan apa hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi Pak Rektor mengatakan, Pak, ini kajian undang-undang yang disahkan yang dikeluarkan oleh MK ini ya untuk acuan 5 tahun ke depan. Nah, ini apa sih harapan-harapan Pak sendiri, Pak, sebagai Pak akademisi nanti ke depan biar ini berjalan, Pak, biar tidak terjadi krusial, Pak, karena ini jujur ambang-ambang pendaftaran ini keluarga ini agak krusial sekali, Pak. Nah, apa sih yang harus Pak sebagai akademisi masukan terhadap satu sisi ya penyelenggara KPU termasuk juga penyelenggara pemerintahan juga, Pak. Menurut Pak sendiri gimana, Pak? Kalau menurut pandangan saya sebagai akademisi hukum, harusnya perubahan regulasi itu dilakukan mengacu kepada perubahan perkembangan masyarakat. Jadi kalau kita melihat perkembangan masyarakat itu harusnya kan tidak terjadi mendadak. Bisa 5 tahun perkembangan masyarakat berubah misalnya dengan aturan harus dikaji sebelumnya jadinya Pak, sudah ditetapkan 5 tahun dulu. Sekarang perkembangan masyarakat berbeda, kan tentu harus dilakukan perubahan terhadap undang-undang yang sudah tidak dianggap layak dengan perkembangan masyarakat. Nah, seperti itu mestinya asas kepatutannya dalam hal perubahan peraturan perundang-undangan. Tapi ketika kemudian ada perubahan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara mendadak, apalagi dalam situasi atau istilahnya seperti sekarang sudah terlaksana gitu, kemudian aturannya dirubah, ya saya kira yang jadi persoalan adalah mereka yang melaksanakan di lapangan. Ya, penyelenggaranya. Saya sangat ini sama teman-teman di KPU, teman-teman di Bawaslu, bagaimana mereka bisa melaksanakan tahapan-tahapan yang mereka sudah siapkan, mereka sudah rencanakan, kemudian tiba-tiba aturannya berubah, kemudian mereka harus bongkar lagi gitu. Nah, itu tentu kesulitan yang cukup berat gitu.
Ini kembali nih Pak Rektor, kembali tadi seperti Pak Sagu partisipatif ya Pak. Jadi istilahnya ini terakhir ini Pak. Jadi gimana sih harapan-harapan Pak sendiri, karena Pak satu sisi sebagai independensi daripada penyelenggara KPU, penyelenggara pilkada serentak, dan juga apa harapan-harapan Pak sendiri Pak terhadap masyarakat Buleleng, Bali dan Indonesia pada umumnya Pak itu Pak. Kembali ke tadi, tujuan daripada pengawasan itu kan untuk melahirkan pemimpin yang baik ya. Jadi kalau dalam kemajuan suatu daerah tentu ada beberapa faktor yang berpengaruh. Yang pertama tentu yang disebut dengan good government. Jadi pemerintahnya harus baik dulu. Bagaimana cara melahirkan pemerintah pemimpin yang baik? Tentu dari proses yang baik. Kita berharap dari pilkada serentak di tanggal 27 ini dilakukan dengan proses yang baik. Nanti akan muncul memang orang-orang, kader-kader terbaik Buleleng yang akan memimpin Buleleng, yang akan memimpin Bali dan lain sebagainya. Kemudian setelah pemimpinnya baik, maka yang kedua yang disebut dengan good governance. Jadi good governance itu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ada 7 indikator untuk dapat disebut sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ada pemerintahan yang partisipatif, ada transparansi, ada aturan hukum, ada kesetaraan, ada orientasi pada konsensus, efektif dan efisien dan lain sebagainya. Itu indikator-indikator sebagai pemerintahan yang baik. Kemudian yang ketiga tentu SDM. Jadi SDM terutama masyarakat kita ya, para pengabdi negara, PNS, ASN itu ini harus dikuat gitu. Nah, untuk mewujudkan SDM yang kuat tentu yang diperhatikan adalah yang pertama adalah pendidikan. Yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga ekonomi mereka, kan begitu. Ini harus diperhatikan untuk bisa mewujudkan suatu kabupaten yang baik. Nah, yang keempat saya kira di masing-masing kabupaten itu punya SDA, sumber daya alam, punya lingkungan. Kalau kayak kita di Bali kan sangat kaya ini tentang, apalagi kita daerah wisata gitu. Betul. Jadi bagaimana nanti pemimpin itu bisa memperhatikan dan menggunakan SDA, potensi-potensi sumber daya alam kita yang bagus untuk kemudian bisa meningkatkan kabupaten gitu, misalnya meningkatkan PAD dan lain sebagainya, itu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang saya kira cukup kaya kita di Buleleng maupun di Bali itu. Nah, yang terakhir tentu bagaimana kewajiban seorang pemimpin untuk bisa melahirkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, tentram dan tertib. Nah, itu menjadi tugas pemerintah itu. Luar biasa. Jadi aman, nyaman, tentram dan tertib, tentu indikatornya adalah menurunnya tingkat kejahatan, kan begitu? Betul. Kemudian kehidupan bisa berjalan, mereka yang melakukan aktivitas kehidupan bisa berjalan dengan baik, tidak saling merugikan dan lain sebagainya. Itu sebagai kewajiban pemerintah dan sebagai indikator suatu keberhasilan sebuah daerah, saya kira. Luar biasa nih Pak Dokter. Terakhir Pak, ini udah jam karena waktu Pak juga akan dengan kegiatan lain. Satu kalimat Pak, buat satu sisi ya, untuk memilih yang baik Pak. Trik saya kira mungkin semua masyarakat udah tahu ya. Jadi caranya kita memilih yang baik adalah memilih dengan hati nurani gitu. Jadi memilih hati nurani itu dengan bagaimana adalah pada saat kita mencoblos, gunakanlah hati kita yang paling dalam tanpa terpengaruh dengan yang lain. Nah, untuk kita bisa tahu bahwa siapa sih calon yang tepat, calon yang cocok untuk memimpin kita, kan yang pertama tentu lihat dulu karakter yang bersangkutan. Saya kira pilkada bupati, calon-calon bupati yang sudah bertebaran sekarang, saya kira masyarakat mungkin sudah tahu ya. Jadi bagaimana kebiasaan mereka, bagaimana karakternya mereka dan lain sebagainya. Kemudian tentu yang juga bisa jadi patokan adalah bagaimana circle pergaulan mereka, keluarganya mereka seperti apa. Kemudian yang ketiga, rekam jejak. Nah, terutama kita kan sangat mudah ngelihat rekam jejaknya di digital gitu, di media gitu. Itu kan nggak bisa terhapus ya, rekam jejaknya di digital itu. Nah, yang terakhir saya kira visi misi Pak.
Jadi kenapa saya tempatkan visi misi yang terakhir? Biasanya setiap calon kan pasti visi misinya bagus gitu ya. Bagus karena barangkali dibuat oleh tim-tim yang sudah berpengalaman dan lain sebagainya gitu. Mengenakan karena itu yang tempatkan terakhir itu. Yang utama adalah bagaimana karakter pemimpinnya dulu. Itu yang utama gitu. Kalau yang terakhir lihat visi misinya. Apa yang kira-kira akan yang akan dilakukan oleh calon pemimpin itu ke depan. Termasuk juga apakah kemudian visi misi itu rasional apa tidak. Betul. Kalau misalnya tidak rasional, bagaimana mereka akan bisa mewujudkan? Kan itu kita melihat rasionalnya. Oh, ada visinya, dia akan mewujudkan apa gitu. Dengan cara apa dia akan mewujudkan? Kalau cuma misalnya endingnya saja yang dia wujudkan, tapi proses untuk melaksanakan itu kan siapapun bisa gitu. Nah, kini caranya dia bisa mewujudkan itu dan kita yakini bahwa cara itu bisa akan sampai ke situ. Ya, itulah pemimpin yang tepat gitu. Jadi itu akan sebagai modal kita untuk memilih dengan hati nurani itu. Jadi harapan saya masyarakat tidak memilih berdasarkan pada sogokan uang, tidak memilih berdasarkan pada pemberian barang, tidak memilih berdasarkan pada yang disebut dengan politik identitas, Pak. Itu juga dihindari. Jadi kalau kita bicara tentang identitas kan setiap orang punya ya, dan itu dibawa kemana-mana gitu. Tapi kalau identitas digunakan berpolitik ini masalah. Karena ketika bilang, oh yang penting soroh neni maju gitu, kita nggak bisa tidak berpikir kualitas lagi gitu, tapi berpikir soal komunitas itu. Nah itu bahaya saya kira. Oke, Pak Rektor, ini karena ini udah waktu juga, Pak closing statement terhadap pemirsa Balejani dan masyarakat Buleleng, Pak Adel. Ya, terima kasih saya sampaikan ke pemirsa Balejani. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat, yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa menyukseskan pilkada serentak ini dan kemudian bisa melahirkan pemimpin yang mampu dan bisa memimpin Buleleng, bisa memimpin Bali 5 tahun ke depan, sehingga Buleleng Bali itu akan semakin maju. Saya kira itu. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.